Shalom, kita berjumpa lagi di dalam materi hari ini. Kita mulai di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan, hari ini kami boleh mengikuti pelajaran pendidikan agama Kristen. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu supaya mereka bisa mengikuti dengan baik. Hikmat Tuhan ada pada mereka. Proses pembelajaran dari awal sampai akhir ini Tuhan kiranya Engkau memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom anak-anakku sekalian, saya bersyukur bisa kita kembali berjumpa di dalam materi pembelajaran hari ini. Saya berdoa supaya kalian semua sehat dalam pemeliharaan Tuhan, senantiasa bersukacita di dalam mengikuti proses pembelajaran secara virtual ini. Saya berharap kalian tetap semangat, tidak lesu, tapi ada semangat baru ketika kalian selalu dekat dengan Tuhan. Ya, materi kita hari ini dari bab 13, keadilan dalam demokrasi. Ya, kita bersyukur kita tinggal di negara demokrasi yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, teman-teman sekalian, hal yang pertama yang mau kita lihat adalah bagaimana hubungan keadilan dengan demokrasi tersebut. Ya. Nah, kita tahu bahwa tanpa demokrasi mustahil keadilan itu tercapai. Ya. Mustahil satu keadilan tercapai tanpa ada demokrasi. Artinya ketika tidak ada demokrasi, maka ada pemaksaan kehendak di sana. Ya, ada perampasan hak di situ. Maka terciptalah suatu keadaan yang tidak adil. Itulah sebabnya kita bersyukur kita ada di negara yang demokratis. Ya, tanpa keadilan pun mustahil demokrasi dapat mencapai tujuannya. Ini ibarat dua sisi mata uang anak-anak sekalian. Ya, tanpa demokrasi mustahil keadilan tercapai, dan tanpa keadilan mustahil demokrasi dapat mencapai tujuannya. Nah, demokrasi itu artinya kita memberi kesempatan kepada semua orang untuk memberi pendapatnya, tentu dengan koridor yang baik, dengan cara yang baik, dengan metode-metode yang sesuai dengan hukum, ya, santun, sopan, jangan anarkis dalam menyampaikan apa yang menjadi pendapatnya, jangan mementingkan kepentingannya sendiri. Jadi hubungan keadilan dan demokrasi dalam melakukan demokrasi yang berkeadilan, kasihlah yang satu-satunya menjadi motivasi sehingga dapat diwujudkan demokrasi yang berkeadilan itu. Ya, sekali lagi saya ulang bahwa kasih adalah motivasi utama untuk mewujudkan demokrasi yang berdasarkan keadilan. Dalam demokrasi setiap manusia memiliki harkat dan martabat dan derajat yang sama, yang mulia. Ya, dan keadilan adalah tujuan dari demokrasi tersebut. Ya. Jadi demi mewujudkan keadilan dalam kehidupan bersama di tengah masyarakat dan untuk memenuhi kewajiban sebagai warga negara yang taat kepada Allah, maka setiap kita haruslah berpartisipasi aktif dalam berdemokrasi yang benar. Sekali lagi, kasih menjadi motivasi utama dalam mewujudkan demokrasi yang berdasarkan keadilan tersebut. Ya. Jadi pola pikir kita, hati kita, semangat kita haruslah di atas dasar kasih, sehingga perilaku kita akan menunjukkan keadilan. Ya. Lalu yang kedua adalah demokrasi yang berkeadilan. Ya. Indonesia menganut demokrasi Pancasila, yaitu demokrasi permusyawaratan yang berkeadilan yang dijiwai oleh sila keempat. Apa sila keempat, teman-teman sekalian?
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi segala sesuatu dilakukan dengan musyawarah untuk mendapatkan mufakat dengan hikmat kebijaksanaan dan untuk melakukan seluruh hasil musyawarah dipilih perwakilan rakyat yang dapat dipercaya. Jadi keadilan terjadi melalui musyawarah, dan apapun hasil dari musyawarah itu wajib dilaksanakan bersama. Mendapatkan perlakuan yang sama. Jadi demokrasi yang berkeadilan itu berarti mendapatkan perlakuan yang sama. Mau status ekonomi dan sosialnya seperti apa, harus mendapat perlakuan yang sama, apalagi di mata hukum. Ya, demokrasi yang berkeadilan itu tadi apa? Wajib melaksanakan hasil musyawarah tersebut. Lalu yang terakhir, yang C, adalah teladan tokoh Alkitab. Kita belajar dari Yitro dengan Musa. Yitro ini mertuanya Musa, ya. Kita lihat di dalam Kejadian Keluaran pasal yang ke-18 ayat 13 sampai 27. Nanti anak-anak sekalian buka, pelajari lagi pelan-pelan. Yitro merasa kasihan melihat Musa yang dari pagi sampai malam mengadili, ya, permasalahan umat Israel pada waktu itu, ya. Lalu Yitro mengatakan, kalau begini caranya kamu bisa jatuh sakit, gitu. Ini nggak benar. Maka Yitro memberikan saran apa? Kamu harus memilih orang-orang yang takut akan Allah menjadi pemimpin 1000, pemimpin 100, pemimpin 10, pemimpin 5 orang. Harus didelegasikan tugasnya, ya kan? Nah, masalah-masalah perkara-perkara yang sukar bagi mereka baru dihadapkan kepadamu, kata Yitro. Dan Musa memandang baik. Akhirnya Musa mengangkat pemimpin 1000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 10 orang, pemimpin 5 orang. Sehingga kalau ada masalah, kamu datang ke sana, kamu datang ke sana, kamu datang ke sana, gitu. Sehingga tugas Musa lebih ringan. Ya, ini bentuk demokrasi yang berkeadilan, supaya semua permasalahan rakyat itu bisa diselesaikan, gitu kan? Tujuannya apa? Untuk kebaikan umat, rakyat itu, bangsa itu. Itu tujuan demokrasi yang berkeadilan itu, untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk kesejahteraan kelompok tertentu. Ada lagi Kisah Para Rasul 6 ayat 1 sampai 7, di mana waktu itu para rasul ingin memilih orang-orang yang bisa membantu mereka dalam menjalankan tugasnya dalam melayani. Mereka memilih 7 orang yang terkenal baik, ya. Artinya di dalam demokrasi itu kita tidak asal pilih, tidak asal bersuara. Kita harus mengenal, kita harus tahu, kita harus mengerti mengapa harus kita pilih, mengapa kita harus lakukan hal ini, gitu. Apakah orang yang kita pilih itu bisa melaksanakan tugasnya dengan baik, ya? Jadi dibicarakan, minta pendapat yang lain. Itu yang harus kita lakukan di dalam berdemokrasi yang berkeadilan, ya. Jadi keadilan dalam demokrasi itu kita harus lihat bahwa hubungan dalam berdemokrasi, kasih menjadi motivasi utama, ya. Lalu demokrasi yang berkeadilan itu harus mendapatkan perlakuan yang sama. Keadilan terjadi melalui musyawarah dan wajib dilaksanakan. Lalu yang terakhir, teladan Alkitab, kita belajar dari Yitro, kita belajar dari Musa, kita belajar dari para rasul, bagaimana mereka melaksanakan demokrasi berdasarkan musyawarah tersebut. Ini yang bisa saya sampaikan. Nanti anak-anakku sekalian
baca kembali bukunya dengan berulang-ulang, pahami ya. Minggu depan pertemuan berikutnya kita akan diskusikan kembali ya. Saya akhiri di dalam doa, kiranya apa yang sudah kalian dengarkan bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Diberkatilah setiap anak-anakmu yang sudah mengikuti pelajaran ini, mampukan mereka untuk menjadikan kasih menjadi dasar motivasi utama dalam kehidupan mereka dalam berinteraksi sosial. Berkati kehidupan mereka supaya boleh menjadi teladan dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.